Bagaimana hubungan antara seorang yang beriman dan betul-betul bertakwa itu dengan sebutannya sebagai waliullah, lalu kemudian ada kelebihan-kelebihan yang dia dapatkan, yang kita kenal selama ini dengan istilah karomah, kan ada? Karomah. Ibu tahu karomah? Masih ingat karomah? Itu salah satu mie instan yang sudah tak ada lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya majelis ini membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membaca salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utamanya berbicara tentang sarana dan cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harab. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa akan mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adani la'u'izannahu. Jika ia meminta kepadaku, pasti kuberi. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertama yang dibicarakan oleh hadis ini adalah tentang janji Allah akan melindungi walinya. Siapa yang disebut dengan wali Allah? Siapa yang disebut dengan waliullah? Ciri-cirinya bagaimana? Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah
la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu mereka-mereka yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Dalam ayat ini ada dua ciri waliullah, ada dua tanda seseorang itu disebut wali. Walaupun kalau kita menyebut kata wali, kesannya ini bukan orang biasa, ya. Tapi kalau kita membaca ayat ini dan di situ disebutkan tanda wali, maka kita akan berpikir lain tentang wali. Apa kata Allah tentang wali? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi tanda wali itu dua, beriman dan takwa kepada Allah. Jadi siapapun di antara kita ini yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, maka bisa jadi kita semua menjadi wali di sini. Nah, itulah dia. Jadi wali Allah itu tandanya bukanlah sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya. Misalnya dia bisa melompat jauh misalnya, ya, atau dia melakukan keajaiban-keajaiban, ya, hal-hal yang luar biasa, bisa menghilang, bisa berjalan di atas air, atau bisa duduk di atas tombak. Bisa. Ada yang bisa duduk di atas tombak, ketusuk. Iya kan? Iya, macam-macam lah yang selama ini kita bayangkan ketika disebut wali Allah itu, hal-hal yang berkenaan tentang dia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal dalam ayat ini Allah sebutkan tanda wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nanti kita lihat bagaimana hubungan antara seorang yang beriman dan betul-betul bertakwa itu dengan sebutannya sebagai waliullah, lalu kemudian ada kelebihan-kelebihan yang dia dapatkan, yang kita kenal selama ini dengan istilah karomah. Kan ada? Nah, karomah. Ibu tahu karomah? Masih ingat karomah? Itu salah satu mie instan yang sudah tak ada lagi di sini. Ya, sudah lama itu nggak ada, ya. Jadi karomah itu kemuliaan, ya. Dia setipe dengan mukjizat, ya. Cuman kalau mukjizat untuk Rasul, ya kan. Kemudian kalau sihir itu hal luar biasa untuk orang yang jahat, yang tidak beriman atau orang yang tidak saleh. Nah, itu sihir jadinya. Tapi karomah artinya statusnya sama, hal-hal yang luar biasa tapi yang didapatkan atau yang ada pada diri orang-orang yang salih, yang kita sebut sebagai waliullah. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, sebetulnya waliullah itu adalah orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah agama, ya, dengan seluruh waktu yang ada pada dirinya, dan lalu kemudian dengan itu Allah memberikan kelebihan-kelebihan, ya. Jadi bukan kemudian orang berpikir bagaimana cara mempelajari kelebihan itu, gitu. Bukan, ya. Kenapa? Karena kelebihan yang didapatkan oleh seseorang yang dekat kepada Allah atau wali tadi itu adalah semata-mata karunia Allah, dan tidak selalu juga akan didapatkan oleh setiap orang, gitu. Ya, tidak selalu bahwa kalau kita soleh, kalau kita betul-betul dekat kepada Allah, pasti kita punya kelebihan-kelebihan tertentu. Belum tentu juga, gitu. Ya, buktinya siapa? Ya, sahabat-sahabat Nabi dulu tak semuanya dinampakkan Allah kelebihannya. Tak ada yang terlalu nampak kejadian luar biasa pada para sahabat-sahabat. Hanya beberapa orang saja yang kita tahu memiliki kelebihan-kelebihan, dan itu semata-mata karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu Umar bin Khattab. Umar itu orang yang sangat soleh lah, ya, sahabat Nabi yang sangat dekat. Beliau itu memiliki
keistimewaan dan kemuliaan serta kejadian-kejadian luar biasa menunjukkan dekatnya dia kepada Allah. Ya, suatu ketika satu rombongan dari Mesir datang melapor kepada Umar bahwa sungai Nil itu selalu meluap, ya, selalu meluap lalu merusak tanaman-tanaman pertanian yang ada di sekitarnya. Dan itu berlangsung beratus tahun lah, ya, sudah menjadi tradisi, sehingga yang dilakukan oleh setempat mengorbankan, melakukan kurban lah, ya, melakukan kurban, entah manusiakah atau hewankah yang dikurbankan ke situ. Itu tradisinya, ya, dan mereka melapor kepada Umar tentang itu. Tak mungkin mereka melakukan itu kan? Maka Umar kemudian menuliskan dalam secarik kertas. Ya, di situ dituliskan oleh Umar, wahai Nil, kira-kira isinya, wahai Nil, kalau engkau kalau yang terjadi padamu itu karena Allah, maka ya silakanlah, kira-kira begitu. Tapi kalau bukan karena Allah, maka akulah lawanmu, kira-kira gitu. Lalu kertas itu disuruh Umar untuk dilemparkan ke sungai Nil. Ya. Dan setelah itu dilaporkan sungai Nilnya tak meluap lagi. Nah, itulah saking karomahnya Umar itu. Ya, kertas tulisannya aja pun ditakuti oleh sungai Nil. Carilah kertas itu, lempar ke Ciliwung supaya jangan banjir. Iya kan? Nah, itulah karomah itu. Ya, jadi karena kesalihannya, keimanan dan ketakwaannya, dia mendapatkan kelebihan-kelebihannya, ya, keutamaan di sisi Allah. Suatu ketika Rasulullah memanggil Bilal, ya, ditanya oleh Rasulullah kepada Bilal, apa yang kau lakukan, hal istimewalah, ya, sehingga aku mendengar terompahmu di surga. Terompah itu sendal, ya, sendal kayu, ya. Nah, lihat. Kata Bilal, saya tak ada hal yang istimewa yang saya lakukan. Ya, dia hanya mengerjakan, katanya, tidaklah aku setiap berwudu kecuali setelah itu aku mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu kan. Cobalah, yang dilakukan oleh Bilal itu sederhana gitu, tapi dengan kesalihan dan ketaatannya itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sendal kita ada di mana sekarang? Nah, sendal kita ada di mana? Sudah di surga? Coba lihat. Orang-orang yang saleh seperti itu dikasih Allah keistimewaan. Sudah dikabarkan, kalau sudah sendalnya duluan ke surga, kan berarti dia calon penghuni surga kan? Padahal dia masih hidup. Kan hebat itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang itu semata-mata karena kesalihannya. Ya, kesalihan dan ketaatannya kepada Allah, dan itulah yang disebut sebagai waliullah. Dan kata Allah dalam hadis ini, jangan dimusuhi orang-orang yang begini. Jangan dimusuhi, justru harus didekati. Ya, orang-orang yang soleh itu jangan dimusuhi, Pak. Kualat kita. Dia tidak marah ke kita, tapi dia cukup melapor aja kepada Allah gitu. Iya kan? Itulah orang-orang soleh. Jadi ini sekaligus buat tanda kita juga gitu. Jadi kalau ada orang yang kita anggap soleh, tapi disenggol dikit langsung bacok, senggol bacok istilahnya, ya, maksudnya marah gitu, ah, ini belum soleh banget gitu loh. Iya, itu tandanya dia belum soleh banget gitu. Orang yang betul-betul salih, dia dekat dia dengan Allah, kalau dia disakiti, dia tak melawan ke kita gitu. Dia cukup lapor kepada Allah. Kenapa? Kata hadis Nabi, siapa yang memusuhi waliku, berarti dia mengajak aku perang, kata Allah. Nah, itulah perlindungan Allah untuk orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh itu. Ya, jadi kalau orang yang saleh itu sumbu pendek, berarti belum saleh dia. Karena tanda orang yang takwa itu salah satunya kan bisa menahan marah, kan ya? Iya kan? Wal kaziminal ghaiz, ya, orang-orang yang bisa menahan marah, ya, dan tak pendendam dia. Itu orang saleh itu.
Makanya kalau kita melihat orang salih karena dia dekat dengan Allah, maka kita teringat Allah gitu. Ya, kan ada orang yang kalau kita lihat dia, wajahnya itu membuat kita teduh, kemudian hati kita itu rasanya gimana lah gitu ya, damai gitu ngelihat wajahnya. Itu tanda orang soleh. Tapi kalau ngelihat ada orang yang kalau pengen emosi aja bawaannya, ini udah tanda-tanda nggak bener itu ya. Ya, ada kan orang yang diamnya aja buat kita emosi, apalagi dia ngomong gitu. Itu kebangetan, itu parah itu ya. Nah, jadi kalau orang yang salih karena dia betul dekat dengan Allah, selalu dalam perlindungan Allah, maka kita melihat dia, kita ingat agama, kita ingat Allah, kita ingat surga. Begitulah gambarannya gitu. Ya, itulah yang mau dikatakan di sini bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah, maka dia sangat dekat dan akan dilindungi, sehingga siapapun yang menyakitinya, ya, maka itu akan menanggung akibat yang buruk. Ya, akan dilindungi oleh Allah, dan orang yang menyakitinya akan seolah-olah dia bermusuhan dengan Allah. Ya, Allah akan menghancurkannya, baik cepat maupun lambat. Nah, itu yang dulu pernah terjadi pada kaum-kaum yang membangkang kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Nah, ya, jadi pasti mendapat murka Allah dan akan mendapat siksa, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, maka hadis ini kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana cara yang praktis untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, itu dia ya, supaya kita bisa menjadi waliullah yang dilindungi. Hadis ini memberikan petunjuk awal, ya, petunjuk dasar untuk bisa menjadi waliullah. Dan waliullah itu bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga bisa gitu loh. Ya, karena yang penting beriman dan bertakwa. Banyak juga dulu orang-orang salih masa lalu yang dari kalangan wanita banyak juga. Ya, sahabat-sahabat wanita pun banyak juga yang alim, yang salih dan betul-betul nampak ketaatannya itu banyak. Ya, jadi waliullah di sini adalah siapa saja yang beriman dan bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, nah, di dalam hadis ini, ya, dijelaskan oleh Nabi, ya, dalam hadis kursi ini apa yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka sebagai petunjuk dasarnya adalah yang pertama harus kita lakukan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, ya, bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang hamba kalau dia ingin dekat kepada Allah. Yang paling disukai oleh Allah adalah dia mengerjakan kewajibannya. Jadi yang utama itu kerjakan dulu kewajiban, Pak. Jadi kalau wajibnya masih keteter, masih ada yang kurang, jangan harap jadi waliullah itu. Iya kan? Kalau ngaji sih rajin gitu, ngaji, baca Quran, baca rawi, hafal sholawat segala macem gitu. Tapi sholat subuhnya kesiangan terus. Nah, itu susah tuh jadi wali itu kalau begitu. Ya, jadi dia betul-betul mengutamakan yang wajib dulu dijaganya. Proses awal tuh begitu. Kalau kita mau taubat pun, ya, kalau kita taubat kepada Allah, misalnya kita sudah berjanjilah mau jadi orang baik, mau jadi orang saleh gitu. Yang pertama yang diperbaiki itu adalah sholatnya, ya, yang wajib terutama. Ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Lihat. Jadi orang yang mau membersihkan diri itu mengingat Allah dan sholat gitu. Jadi kalau ada orang bilang saya sudah tobat nih, nggak mau lagi macam-macam, terus sekarang ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain sih. Lah, itu bukan tobat namanya. Ya, itu baru sekedar hijrah ya, kalau istilah kita sekarang ya. Hijrah doang itu mah, nggak ngerjain yang lalu lagi gitu. Tapi sekarang mengerjakan kewajiban tidak juga ya, sama aja berarti dia belum tobat. Ya, dia tobat dari perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang salah satunya selama ini adalah meninggalkan sholat. Lalu kalau dia sebut tobat, berarti sekarang dia harus
ngerjain sholat kan gitu. Nah, itulah kira-kira. Jadi makanya tidak ada yang dikatakan dalam hadis ini, tidak ada yang dikatakan lebih dekat ya untuk bisa lebih mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali mengerjakan yang wajib. Nah, kalau sudah betul-betul konsisten dengan yang wajib, maka ditambahnya wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah, kita mungkin bisa bayangkan dekat itu ya seperti inilah dekat gitu ya. Tapi kalau sudah bin nawafil dengan yang sunnah hingga aku mencintainya kata Allah, itu berarti sudah dirangkul, Pak. Jadi bukan lagi sekedar dekat, tapi sudah dirangkul. Jadi kalau mengerjakan kewajiban berarti sudah masuk dalam lingkaran. Nah, kalau mau lebih dekat lagi, itulah yang disebut dengan mengerjakan yang sunnah dari yang sudah kita kerjakan selama ini, kewajiban kita. Ya, mulanya kita jauh, lalu kita mendekat. Ya kan? Setelah dekat merapat namanya, kan begitu? Yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Itu kalau kata pedagang Tanah Abang kalau nggak salah itu ya. Iya kan? Jadi kalau sudah mendekat, kalau mau lebih dekat lagi, namanya merapat. Itu yang disebut dengan amalan-amalan sunnah lah yang bisa melakukan itu. Ya, kalau kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah, maka kita tambah dengan yang sunnah, sehingga jadilah kita betul-betul menjadi orang yang sangat dekat dalam perlindungan Allah. Nah, ketika seseorang sudah sangat-sangat dekat dengan Allah, makanya Allah katakan, apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jadi seolah-olah dia itu sudah menyatu dengan Tuhan, seolah-olah gitu ya. Tapi tidak, artinya dia betul-betul dalam pengawasan Tuhan, dalam perlindungan Allah, sehingga jangan macam-macam lah sama orang seperti ini. Nah ya, ditambah lagi oleh Allah dalam hadis kursi ini, apabila ia meminta kepadaku pasti kuberi, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku pasti kulindungi. Jadi artinya orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah, maka apapun yang dimintanya dikabulkan oleh Allah. Makanya kita selalu minta doa kepada orang-orang yang soleh, kan gitu. Nah, cuman masalahnya kita sering kali tertipu dengan orang-orang yang kita sangka soleh. Iya kan? Ya itu tadi. Kenapa? Karena tidak mudah memang untuk mengetahui sebenar-benarnya kesalihan itu. Ya, definisi kesalihan itu begini. Orang yang soleh itu sederhananya orang yang taat, orang yang betul-betul menjalankan agama, baik dalam bersama maupun dalam kesendiriannya, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Itulah orang yang soleh. Sementara kita ketemu dia di jalanan doang gitu, ya, di masjid atau di luar, kita nggak tahu di rumahnya soleh nggak gitu. Hanya soleh lah yang soleh di mana-mana. Maksudnya yang namanya soleh gitu, mau di rumah, di masjid dia tetap soleh gitu ya. Tapi bahwa dia betul-betul taat kepada Allah, kita kan nggak bisa lihat dia kalau di rumah bagaimana, ya kan? Jadi makanya kita tidak selalu bisa memastikan bahwa orang saleh, seseorang itu saleh atau tidak, sehingga kalau kita minta doa kepada dia belum tentu dikabulkan Allah gitu. Ya, boleh jadi kalaupun dia sendiri berdoa juga belum tentu dikabulin gitu, apalagi untuk kita gitu. Ya, karena dia sendiri sebetulnya bukan soleh gitu. Nah, itu yang susah gitu. Makanya perlu perlu penelitian lah lebih lanjut. Janganlah kita langsung terpana gitu ya, ngelihat seseorang datang dengan gamis ya, gamis putih gitu, terus pakai sorban lilit kayak Ustadz Dery itu ya, yang bulat kayak itu. Wah, itu dahsyat betul itu ya. Kemudian pakai sorban segala macam, kita jangan langsung wah ini orang soleh nih, belum tentulah ya. Begitu juga sebaliknya, begitu ada orang yang biasa-biasa aja, boleh jadi itu yang soleh. Apalagi zaman sekarang ya, ini zaman fitnah zaman sekarang ini.
Susah banget kita nandain orang gitu. Iya, susah banget gitu. Ya, kita nggak kaget-kaget kalau membaca berita-berita itu. Ya, kaget-kaget kita. Ya, ada ustadz, oknum ustadz. Nah, coba. Kalau sudah pakai oknum dia, kan ngeri gitu jadinya. Oknum kiai, oknum ustadz. Berarti yang salah siapa? Yang salah kita yang memanggilnya ustadz, kita yang manggil kiai, itu yang salah. Kenapa kita panggil dia dengan sebutan itu gitu? Makanya jadi rusak nama ustadz itu. Jadinya gara-gara kita salah panggil gitu. Ya, baru sedikit penampilannya langsung kita panggil ustadz. Ustadz kan jadi mudah banget sekarang kan ya. Mudah banget gitu. Jadi makanya kita harus berhati-hati apalagi dalam menandai orang, apalagi kalau kita ingin meminta sesuatu seperti kita minta didoakan dan sebagainya, itu akan membuat kita nanti siap-siap kecewa lah. Ya, siap-siap kecewa dan sekali lagi itu adalah peringatan buat kita ya. Jadi hadis ini menceritakan, menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan orang-orang yang salih di hadapan Allah. Ya, sedekat-dekatnya mereka dengan Allah, Allah siap menjadi tameng mereka gitu. Ya, pelindung, makanya mereka disebut dengan waliullah ya, karena mereka dalam jaminan dan perlindungan Allah. Untuk mencapai kewalian itu sederhana saja. Ya, tak usah kita berpikir akan mendapatkan kemuliaan, kelebihan dan sebagainya. Itu sekedar tambahan saja, bonus saja. Ya, intinya bahwa kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, lalu memperlengkapnya dengan yang sunnah-sunnah. Semakin banyak yang sunnah, Allah kemungkinan bisa memberikan kelebihan-kelebihan itu. Ya, dan ini semua kalau boleh dikatakan tidak mutlak karena ilmu. Ya, walaupun kita beramal harus dengan ilmu ya, tapi semata-mata karena ilmu yang banyak itu tidak memastikan orang bisa salih, orang bisa taat. Itu juga perlu kita sadari, Pak. Kenapa? Banyak kita saksikan orang-orang berilmu kelakuannya malah lebih parah ya. Kelakuannya lebih parah. Ya, banyak orang yang tahu agama justru dia yang malah melakukan hal-hal yang tidak patut dalam agama ya. Jadi ini menjadi peringatan. Kenapa? Karena yang sesungguhnya bisa mendekatkan diri orang kepada Allah ketika dia tahu lalu dia amalkan dan dia tetap mengamalkannya dengan istiqomah. Ya, itulah yang bisa memuliakannya, menempatkan dirinya semakin dekat kepada Allah. Ya, bahwa dia sudah dekat dengan Allah, Allah kasih karunia dan sebagainya, itu sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa juga tidak bisa kita lihat. Ya, artinya bukan menjadi ukuran lah. Ya, dia itu wali Allah itu. Kenapa? Kemarin kami jalan sama dia. Kayaknya itu awan melindungi dia terus gitu kemana kami pergi. Jadi kami nggak panas. Ya mungkin saja dia dapat kelebihan seperti itu gitu. Tapi itu hal-hal yang tak perlu dipelajari. Ya, itu bukan hal yang bisa dituntut. Ya, misalnya ada orang yang bisa mengangkat beban berat padahal dengan tangan sebelah doang gitu ya. Wah, karena dia orang yang saleh barangkali dia punya kemampuan itu. Lalu orang belajar gimana cara ngangkatnya. Nggak usah itu yang dipelajari, apa yang dilakukannya, apa yang diamalkannya, itu yang mau kita ikuti gitu. Bukan apa yang dia lakukan, bukan. Nah, itulah pemahaman kita tentang hadis ini. Jadi intinya bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah pasti dilindungi dan janganlah diganggu ya, karena dia adalah sebagai dilindungi oleh Allah. Kalau kita mengganggunya, maka kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak baik pula sebagai balasannya ya, karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Sekira demikian. Ada pertanyaan? Silakan Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sedang berjamaah, ada orang yang ragu bahwa masih kurang gitu, sementara yang lain merasa cukup. Yang mengatakan subhanallah dia. Oke. Imam gini, imamnya sendiri punya keyakinan apa? Imam jadi ragu gara-gara dia mengucapkan subhanallah gitu. Akhirnya jadi kemungkinan yang terjadi ya, kalau imamnya ragu ya, maka
dia memutuskan yang sedikit, ya misalnya tadi antara 3 atau 4 kan begitu tadi, dia putuskan 3. Karena kalau kita ragu dalam rakaat 2 atau 3 atau 4, maka kita ambil yang sedikit gitu, pilih 3 atau 2 gitu, sehingga sisanya tinggal nambah gitu. Nah oke. Kalau imam memutuskan 3 rakaat, berarti kan nambah. Sementara yang lain kan merasa sudah cukup, akhirnya jadi lebih dong, begitu kan? Ada 2 pilihan Pak. Kalau imam naik lagi, padahal kita sudah harusnya duduk akhir, ya kan? Nah, Bapak boleh pisahkan diri dari jamaah atau tunggu aja imam. Ya, imam kan naik lagi berdiri. Nah, kita duduk saja menunggu dia, kita tahiyat akhir, menunggu dia salam. Kita diam saja menunggu dia, begitu nanti pas barengan, begitu salam dia baru kita salam, selesai. Nah, itu lebih baik kalau mau mempertahankan jamaahnya. Nah, sedangkan yang ragu tadi sama imam, berdua mereka itu kalau mau yang ragu ini sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, ya maka dia berarti dia dianjurkan sujud sahwi kan. Tapi yang penting bertambah 1 rakaatnya. Kalau ragu itu harus memastikan pilih 3 supaya yakin menjadi 4. Ya, makmum yang sudah merasa sudah 4, dia punya alternatif. Kalau mau selesaikan sendiri silakan. Kalau mau tunggu imam boleh. Ya, jangan salam dulu. Nanti begitu barengan, salam imam baru salam, nah itu bagus juga gitu. Nah, saya kira itu Pak. Ya. Silakan, ada lagi? Oh, ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah, nama Nabi Muhammad itu sudah ada bahkan sejak bumi diciptakan, alam diciptakan kan itu ya. Nah, bahkan nabi-nabi terdahulu itu sudah tahu bakal ada nabi terakhir yang diutus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi, tapi itu bukan dalam bentuk fisik, ya, secara zat yang sudah ada jasadnya. Ya, Rasulullah itu lahir, ya kita tahu 571 Masehi setelah Nabi Isa, ya kan? Nah kemudian dia diangkat menjadi Rasul ketika dia berada di Gua Hira pada usia 40 tahun. Ya, sejak itulah dia resmi menjadi Rasul yang diwajibkan menyampaikan agama kepada kaumnya, kepada seluruh umat manusia ketika itu. Ya, bahwa nabi-nabi terdahulu berselawat kepadanya sebagai bentuk kemuliaannya. Yang itu semua disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Taurat, Zabur, Injil itu semua menyebut nama Nabi. Ya, sehingga Nabi Isa sendiri berkata, Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nah, ya, dia hadir sebagai Rasul untuk memberitahukan kabar gembira bahwa nanti akan hadir seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Jadi selawat atau pujian yang diucapkan oleh para nabi terdahulu itu sebagai bentuk kemuliaan, ya, keutamaan Rasulullah di hadapan Allah karena derajatnya yang tinggi dan misi Rasulullah yang begitu agung, yaitu untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu kan untuk kaum-kaum tertentu, beliau rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Kalau nggak ada nanya nih ya, kalau nggak ada, saya mau tambahkan sedikit. Tadi ada yang terlewat. Ya, mengapa kita harus mendahulukan yang wajib? Ya, mengapa kita harus mendahulukan yang wajib? Karena ya perintah-perintah yang wajib itu sangat jelas. Gitu. Sedangkan yang sunnah itu sifatnya itu sukarela gitu. Jadi bagaimana mungkin kita melakukan hal-hal yang sifatnya sukarela dulu, sementara yang wajib enggak gitu. Ya kan? Kan logis ya, masuk akal kan?
Kalau ada di koperasi itu simpanan wajib sama simpanan sukarela, kan ada ya. Masa kita bayar dulu sukarela, simpanan wajibnya enggak gitu. Jadi nggak mungkin kan? Nah, begitulah kira-kira perumpamaannya, sehingga yang wajib itu lebih utama. Dan setiap yang wajib itu selalu ada versi sunnahnya. Artinya ada yang sunnahnya. Misalnya sholat. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Ya, puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi kalau kita mau mengerjakan yang sunnah, utamakan dulu yang wajibnya gitu. Nah, haji ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat itu yang wajib, sedekah, infak dan lain-lain itu namanya yang sunnah. Nah, jadi kalau kita mau melihat ya ke dalam beberapa ketentuan atau hukum-hukum yang sifatnya ibadah lah terutama, justru lebih banyak yang sunnahnya daripada yang wajib. Jadi kalau kita mengejar yang sunnah, yang wajib tidak, nah itu yang gawat itu. Ya, itu gawat itu. Makanya kita dahulukan dulu yang wajib, karena sebetulnya yang wajib itu sedikit gitu. Yang banyak justru yang sunnah. Makanya kita tidak disuruh untuk bersikap mengeraskan diri, untuk menguatkan diri untuk mengerjakan yang sunnah dulu, tidak. Ya, yang wajib aja lah. Ya, yang penting kita tunaikan yang wajib, lalu secara perlahan kita tambah dengan yang sunnah. Nah, itulah sebetulnya proses yang bisa kita lakukan untuk mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah. Saya kira itu ya. Baik, jelas ya Bu ya? Ibu-ibu jelas nggak ini? Ya, mudah-mudahan lah apa yang selama ini kita amalkan, ya baik yang wajib maupun yang sunnah, setidaknya setapak demi setapak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, Allah mungkin membantu kita dengan cara-cara yang tidak kita ketahui. Ya, jangan kita harapkan keajaiban-keajaiban, tapi barangkali Allah lebih tahu bagaimana Dia cara membantu kita gitu. Ya, selama ini kita punya hajat, punya keperluan, kita taat kepada Allah, begitu kan? Ya, kita memohon kepada Allah, belum juga dikabulkan. Boleh jadi Allah sudah kabulkan sebagiannya tanpa kita sadari. Ya, kita punya masalah, kita bangun sholat malam, ya kan? Diam-diam Allah tanamkan ketenangan. Itu juga sebuah solusi, sehingga kita merasa ringan menghadapi masalah. Masalahnya sendiri masih ada gitu, ya kan? Tapi hati kita sudah kuat. Nah, itu tanda Allah mengabulkan sebagiannya. Tinggal setengahnya lagi melihat keseriusan kita. Ini masih lanjut ibadah atau tidak, gitu aja. Kalau sudah tak lanjut lagi, ya udah tarik lagi bantuannya ya. Oke, saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Ya, insya Allah kita menghadapi Ramadan ini dengan penuh semangat ketakwaan dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.